Negeri Sukadamai Aceh Besar dengan sekolah tahunan school di Singapura. Kita lihat dari aspek jenjang, mereka sama-sama adalah jenjang sekolah dasar. Kurikulum yang digunakan di SD Negeri Sukadamai Aceh Besar itu adalah kurikulum Merdeka. Sedangkan di tahunan school, kurikulum nasional sekolah dasar Singapura yang dikelola oleh Ministry of Education Singapore atau MOE. Sistem itu di sini ada SPP Sekolah Permendikbud nomor 28 tahun 2016. Sedangkan di tahunan school ini menggunakan sistem mutu Ministry of Education Singapore dan Primary School Living Examination atau PSLE. Bahasa pengantar di Sekolah Negeri Sukadamai yaitu adalah bahasa Indonesia dan bahasa Aceh. Sedangkan di tahunan school adalah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jumlah siswa di SD Negeri Sukadamai adalah 364 siswa, sedangkan di tahunan school ada 2.242 siswa. Program unggulan di SD Negeri Sukadamai yaitu ada kegiatan kepramukaan, kegiatan karate, sistem pendidikan terpadu atau SPT, ada proyek kokurikuler, kelas literasi dan numerasi AMBK, ada klub membaca, ada dokter kecil atau program UKS dan outing class. Sedangkan di tahunan school ada program GP untuk siswa berbakat, ada modul HIP atau bilingualisme, bikulturalisme, social responsibility, World of Technology untuk fokus sekolah pada tanggung jawab sosial dan teknologi. Ada Innovation Oasis yaitu ruang pembelajaran dan inovasi pembelajaran. Dan yang terakhir ada fokus bilingual dan bikultural untuk meningkatkan bahasa dan budaya melalui budaya Inggris ataupun Cina. Untuk teknologi pembelajarannya di sekolah kami menggunakan ada Google Classroom, ada Media Wall ataupun IFP atau Interactive Flat Panel. Sedangkan di tahunan school menggunakan ICT atau Information dan Communication Technology. Ada iTrend keterampilan dasar Microsoft Office yaitu ada Microsoft Word, PowerPoint, Excel dan pengeditan foto menggunakan Photoshop. Kemudian ada e-learning yaitu pengalaman belajar, sumber belajar dan kolaborasi antara guru dan siswa. Kemudian ada penggunaan teknologi dalam kelas seperti augmented dan coding di dalam ruang kelas. Nah, dari perbandingan kedua sekolah tersebut ada hasil dan analisis perbandingan di mana pada komponen manajemen sekolah SD Negeri Sukadamai, kepala sekolah berperan sebagai supervisor akademik dan sudah mulai mengimplementasi teknologi digital, namun belum terintegrasi digital secara menyeluruh. Sedangkan di tahunan school, kepala sekolah menekankan program kepemimpinan dan fokus ke penguasaan teknologi dan bilingualisme. Jadi analisisnya yaitu tahunan school ini lebih unggul dalam digitalisasi manajemen sekolah. Kalau dilihat dari komponen kurikulum pembelajaran di SD Negeri Sukadamai ini, kurikulumnya menggunakan kurikulum Merdeka dengan profil belajar Pancasila. Sedangkan di tahunan school, kurikulum nasionalnya menggunakan yang dikelola oleh Ministry of Education Singapore atau MOE. Analisisnya kedua sekolah sudah sama-sama berbasis menggunakan kompetensi, namun tahunan school ini dia lebih kuat di sains dalam mengembangkan kewirausahaan dan teknologi. Pada komponen evaluasi pembelajaran di SD Negeri Sukadamai ini masih menggunakan asesmen sumatif dan formatif yang masih berbasis manual, tapi sesuai dengan rubrik dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Kalau di tahunan school ini sudah menggunakan school based assessment dan weighted assessment. Nah, analisisnya berarti tahunan school ini sudah dapat mengadopsi sistem asesmen digital. Dilihat dari komponen keterlibatan orang tua, di SD Negeri Sukadamai ini masih menggunakan melalui pertemuan wali kelas dan grup WA. Namun pelibatan orang tua berjalan dengan baik.
Sedangkan di tahunan school ini mereka sudah menggunakan Parent Support Group atau PSI, dan ada homeschool partnership dan komunikasi dan saluran informasi. Jika dilihat dari komponen budaya mutu, SD Negeri Sukadamai audit mutu sekolah tahunan dipantau oleh pengawas dan komite sekolah. Sedangkan di tahunan school dia sudah menggunakan Ministry Education Singapura. Juga kepala sekolah sudah menggunakan manajemen internal serta dewan komite manajemen sekolah. Nah, dari hasil perbandingan ini terdapat kesimpulan semakin antara SD Negeri Sukadamai dan Primary School Tahunan School Singapura menunjukkan bahwa sekolah Indonesia telah mengembangkan kurikulum yang kuat secara filosofis atau biasanya kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Namun perlu memperkuat aspek digitalisasi mutu, integrasi teknologi, pembelajaran, manajemen berbasis data. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari Singapura, sekolah dapat mempercepat transformasi mutu menuju pendidikan dasar yang adaptif dan komprehensif secara global. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Sepertinya jelas sudah berada di sana kami. Bagus kalau di sana, bagus kali kan. Masalah ini pertanyaan ya. Ya silakan bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja coba Bu sedikit naik ke program unggulan tadi. Ini kan program unggulannya kan saya lihat memang banyak karena mungkin SD ya. Tetapi tadi saya ada lihat sedikit tentang kalau di sekolah di Singapura itu tadi ada penerapan pembelajaran yang dasar Microsoft, ya kan? Nah, sedangkan di sekolah SD kan nggak ada nih. Nah, tadi kan direkomendasi, saya lihat memang punya saya, mungkin punya Bu Nurdiana tadi, dan juga punya yang sama nih untuk apa? Integrasi pembelajaran teknologi atau digital. Nah, yang ingin saya tanyakan dari sekian banyak program unggulan Ibu ini, mungkin kalau dalam unggulan tambahan seperti yang punya sekolah Singapura tadi tuh, yang dasar Microsoft Office, karena kan kebanyakan sekarang sekolah kita ini di Aceh terutama IFP ada, tetapi yang memakai guru-guru cakap teknologi. Nah, satu. Terus dua, kita mengintegrasikan pembelajaran teknologi, misalnya pakai PowerPoint atau pakai Infocus, itu ada. Tetapi anak-anak rata-rata tidak bisa menggunakannya sendiri secara pribadi ya. Nah, mungkin ini anak SD. Terus kayak dasar tadi ada pengeditan foto, gitu kan, Photoshop. Mungkin kalau menurut saya itu juga bisa dimulai dari SD. Karena jujur informatika di SMP hal itu belum tahu sekarang. Nah, hidupin komputernya nggak bisa. Nah, mungkin kan karena pelajaran TIK kita kan baru-baru juga belum selesai TIK, belum selesai materi muncul coding lagi kan. Nah, makanya berbenturan. Mungkin itu saja masukan dari saya untuk ada program yang khusus untuk dasar Microsoft Office-nya tadi. Baik Bu, izin jawab sedikit. Jadi kan ini cerita kami di sekolah ada namanya kegiatan kemarin itu FLS 2N, di mana kemarin itu ada cabang terbaru yaitu menulis cerita. Jadi saya ditunjuk sebagai pembimbing untuk mengajari anak-anak. Jadi di situ kan orang tuh belum memang mengenal sama sekali kayak mana sih cara hidup di laptop, Microsoft Word, nggak tahu, paling yang ada mungkin dari ANBK itu pun waktu kelas 5 biasanya. Jadi pengalaman saya waktu saya ajarin
anak-anak tersebut bisa mengaplikasikannya Bu. Sekali dua kali memang agak sulit, belum terbiasa, belum ngerti, tapi pada pertemuan berikutnya dia sudah mampu. Berarti tandanya kan anak-anak itu sebenarnya bukan nggak bisa, tapi perlu bimbingan. Dan ini ketersediaan juga, kalau nggak ada ketersediaan juga tidak bisa bantu bakat anak-anak. Mungkin hanya Itu itu. cocok saran Bu Intan tadi dimasukkan, ya kan? Kita sudah dimasukkan. Saya rasa anak-anak pun akan mudah mengerti, kan cepat tadi katanya, cepat tanggapnya kan, cepat mengertinya. Jadi dimasukkan itu. Sedikit apa mungkin seperti sekolah Bukinan. Itu kan maksudnya ini lain ya SMP. Iya. Ada klub yang memang khusus, ada program khusus untuk mapel sesuatu. Itu jadi itu program bulan itu ekskul dari pramuka segala-segala. Jadi yang khusus untuk itu gitu. Biar anak-anak yang tadi kita bilang cepat tanggap itu tadi kan terasa dengan ada 1-2 orang bibit yang muncul tadi, muncullah akhirnya benih-benih yang lain gitu. Terima kasih Ibu atas sarannya. Ini menyambung dari Bu Ina tadi ya. Ya. Saya kan ngajar di SMP. Sekolah saya itu berdasarkan sekolah pinggiran. Orang yang nggak lulus di sekolah ini tinggal di tempat kami Pak. Anak-anak itu 50% itu literasinya sangat kurang, nggak bisa baca Pak. Jadi kalau saya kan ngajar IPA. Misalkan Bu SD. SMP itu standarnya sama dengan SD. Saya kan ngajar di SMP Bu, tapi sekolah saya itu anak-anak masih seperti SD Pak, belum bisa membaca. Pak gitu aja belum bisa membaca. Ada 50%. Jadi kalau saya masuk ngajar IPA, saya kayak ceramah itu Pak. Kalau kan dia apalagi penurunan masuk situ orang ini. Jadi karena kami ada 2 orang dari IPA, terakhir karena kami berbagi jam, saya ngajar matematika, walaupun saya nggak mengerti Pak. Pertama saya ngajar materi yang ada di buku sesuai kurikulum, nggak ada perkembangan. Terakhir karena di kantor itu ada laptop 22 biji, saya izin untuk kepala sekolah, saya masuk ke kelas. Ternyata anak-anak yang nggak bisa membaca itu Bu, mereka antusias dengan laptop, mereka nggak bisa buka atau yang keyboard mereka nggak tahu. Malah yang lebih cepat bisa itu anak-anak yang nggak bisa membaca. Berarti potensinya bukan karena sekolah umum, anak-anaknya sudah enggak kemauan. Anak-anak yang rajin main game itu yang cepat belajar juga. Senang mereka Pak. Kalau misalnya udah bosan main game, main terus saya bilang bawa atau sendiri asal. Tapi kita kontrol dan bawa HP, kita di kantor. Kalau udah di kantor, kita di tiket. Bukan agak bisa. Bisa berarti Bu. Berarti kesimpulannya Bu, menurut saya kesimpulannya guru SD itu harus benar-benar istilahnya kreatif supaya anak-anak itu berkembang. Itu supaya dia bisa membaca dulu. Supaya nggak capek guru SMP. Di SD lah kita tahu kita naik kelas. Ibu bilang tadi 50% Bu, besar loh kali 50%. Kalau ada yang daftar 100 orang ke SMP, 50 orang nggak bisa membaca. Kami nggak bisa nggak terima. Nggak bisa nggak terima. Kami nggak terima anak sekolah lagi loh. Wajib terima. Nggak tahu sekolah kita lagi. Terus saya menarik tadi yang Ibu bilang anak-anak yang bandel tadi ya, yang nggak bisa membaca. Yang dianggap bandel di mata Yang lain. dianggap bandel, tapi ketika dia hadirkan laptop, mereka antusias. Nah kesimpulan begini Bu, ini menurut keyakinan saya ya Bu ya. Menurut keyakinan saya, itu ada perbedaan antara kecerdasan psikologisnya anak-anak itu. Ya. Ada anak-anak yang memang dia lebih bisa belajar itu kalau menggunakan metode praktek. Anak kinestetik. Nah, metode praktek ya kan, orang itu aktif di ruangan, bergerak sini, bergerak sana, ketimbang hanya mendengar secara monoton. Apalagi contoh anak-anak yang memang tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik, gurunya mempresentasikan menggunakan bahasa Indonesia. Bisa kerja Pak. Ya kan? Makanya anak-anak itu agak apa ya bilangnya? Kayak melayang. Iya, nggak akan masuk. Betul nih. Makanya guru-guru TIK itu nggak saya terapkan Pak. Saya ambil Gimana maksudnya
Rami. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.